Baik, alhamdulillah ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan kaitannya dengan jual beli. Yang apakah masuk INA apa tidak karena ada sisi penjual dan pembeli yang mensyaratkan. Ini pertanyaan dari salah satu penanya dan tolong dari para ustadz untuk menanggapi karena ini pakai audio, silahkan diperdengarkan dan insya Allah mudah-mudahan ini memberi kemanfaatan kepada Bapak, Ibu, pemirsa El Kalam, kajian mengenai konsultasi Islam dan kajian-kajian Islami. Sangat menarik karena ini masalah yang aktual banyak dilakukan oleh banyak orang. Baik, inilah pertanyaannya, kita simak bersama. Jual beli biasa Bu, 2,5 miliar, nggak usah ngomong apa-apa. Tapi nanti sebulan lagi saya beli lagi di harga diuntungin 6%. Saya nggak mau lah, itu kan rekayasa. Kalau memang yang pertama riba, yang kedua tidak ada pernyataan, ya sama dengan sudah ada niat toh. Kalau kita mau untung 6%, nah itu gimana? Ya. Ya itu murah sih sebetulnya. Oke. Itu dulu. Tapi kalau mereka nggak bisa bayar, apartemen itu untuk saya. Oh ya, jadi kalau nggak bisa bayar itu akan ya untuk saya di harga 2,5 miliar. Pasarannya apartemen itu 4,5 sampai 5 miliar. Gitu. Oke. Nah, pasarannya bukan itu. Ya. Buyback itu bagaimana? Selain apartemen, kan kadang-kadang ada juga yang begitu ya. Misalnya saya mau jual komputer, harganya sebulan segini, 2 bulan segini, kan sama aja ya? Atau gimana tuh? Oke, biar ditanggapi dulu ya. Ini. Iya, iya. Ya. Baik, Ibu. Iya, makasih Ustaz. Ya, buyback atau beli kembali ya? Jual kembali. Iya. Sebenarnya itu tidak termasuk syarat. Mestinya kalau tidak dijadikan sebuah syarat malah lebih ringan. Artinya gini, kalau itu masuk jual beli syarat mungkin akan sedikit ada pembahasan panjang ya. Jual beli syarat gini, saya beli, nanti syaratnya sebulan lagi kamu harus jual ke saya. Nah, kalau itu semacam kayak nanti jual beli ineh ya. Iya betul. Jual beli ineh memang nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu bukan syarat, Bu. Saya beli, nanti sebulan lagi ibu jual atau ibu mau jual lagi ke dia, ibu beli mau jual lagi ke dia, itu atas kerelaan ibu, tidak ada sebuah syarat, mungkin oke aja, tidak ada masalah karena jual belinya putus sudah. Perkara barang itu sudah saya miliki, akhirnya misalnya tadi apartemen dijual berapa pertama? 2,5. 2,5. Beli 2,5. Beli 2,5. Dijualnya 2,650. 2,650 ya. Nanti sebulan lagi akan dibeli lagi gitu. Iya, 260. 2 juta 2 miliar 650. Ya. Nah, itu kalau seandainya itu bukan syarat, harus nanti sebulan lagi harus dijual ya. Tapi hanya sekedar pilihan saja. Tawaran, bukan syarat keharusan. Masalah. Tapi nak menjadi syarat itu nanti maksudnya ke jual beli ineh. Bersyarat. Orang biasa nyebut jual beli riba ya. Itu. Tapi kan ada niat walaupun tidak bersangkut. Jangan diucapkan Bu ya nyatanya. Ala NU, ala NU. Iya. Nah itu betul Bu, asal bukan amal soleh, nggak apa-apa jual beli kalau belum diniatkan itu belum termasuk akad Bu. Belum dilafadzkan. Nah kalau kalau jual beli belum dilafatkan, apa yang diniatkan itu bukan termasuk lafad, bukan termasuk akad. Jadi Dalam jual beli. Oke aja, tidak ada masalah selama tadi tidak termasuk klausul perjanjian dalam jual beli. Oh tidak termasuk. Nah itu bagus Bu. Jual beli untung banyak namanya itu Bu. Ya. Jadi jual beli putus gitu.
Dia beli putus. Jadi pertama ibu beli kan, putus sudah selesai. Mau tak jual ke dia lagi, mau ke orang lain itu urusan saya kan gitu Bu ya. Niatnya gitu. Nah perkara dia nanti setelah sebulan mau iya. Kalau ini jadi masalah beda nih Bu. Udah bersyarat soalnya. Iya. Bersyarat dan dilafalkan. Bersyarat dan dilafalkan. Oh gitu. Jadi nggak boleh. Itu yang jadi masalah kan itu. Yang tidak bolehnya karena itu. Ya ini semacam kata jual beli inah, walaupun menurut Syafi'iyah makruh Bu juga Bu. Punya. Jelas mahal karohah. Nah, nggak tercantum, tapi kan niatnya kamu beli lagi. Bahasa Arabnya Niatnya ini. segitu. Anati. Tapi sih memang kelihatannya dia terbayar. Bainul ain. Kalau kelihatannya dia Bainul ain. terbayar, mungkin malah saya mau. Karena kan berarti saya jual murah, beli murah. Iya. Tapi kayaknya dia terbayar. Maka ain. Terbayar itu kan Oh, bainul ainah. Ainah. Atau ainah. Bacanya ainah. Bainul ainati. Ainati. Ini ada semacam kayak kesepakatan yang tidak tertulis gitu Bu ya. Semacam kayak gitu. Itu maksudnya inah. Nah, inah ini sendiri memang Bainul ainati. jumhur ulama ngomong itu jual beli riba, hanya Imam Syafi'i Makruh. atau Syafi'iyah tepatnya itu jawaz ma'al karokah. Boleh tapi makruh. Syafi'iyah. Istihad saya gini Bu, kalau itu keuntungannya buat nyumbang ke pesantren atau masjid, iya ambil aja Bu. Kan boleh sama makruh Bu. Gitu. Iya. Ya gitu. Jadi ibu dapat keuntungan, dapat faedah amal, masya Allah. Makronya untuk melakukan sesuatu yang wajib, Bu. Syaratnya nggak dimakan Bu. Ya tadi. Dia itu sudah putus cerai. Ya. Kalau dia Nggak beli, nggak beli. Ya. buat saya kan. Iya betul. Memang harusnya gitu niatnya ibu beli, saya udah beli putus, sudah selesai itu punya saya. Perkara nanti dia mau beli punya ibu lagi, itu urusan dia. Kan Akad gitu. baru lagi. Nah, nanti buat akad baru lagi. Gitu. Iya betul. Ya udah. Tapi diniatin dalam jual belinya 6% itu gimana? Udah ada niat bahwa di dalam hati ini dua gentleman agreement-nya kan 6%. Gimana tuh? Ada tertulis. Gentleman agreement-nya kalau saya beli lagi saya untungnya 6%. Ya murabahan. Dan jadi Inah. ya itulah disebut ineh Bu yang jadi malkolawah jadi berbeda pendapat pada masalah itu. Hanya saja saya kira tadi kalau mengambil perkataan yang paling rendah dengan harapan resah keuntungannya nanti kita buat amal soleh itu mungkin perlu istihad yang tepat menurut saya tuh. Mungkin itu yang lain mungkin. Nah ini koperasi simpan pinjaman jasa kasih saya kata-kata ini. Nanti saya SMS kan ke Ustadz. Saya forward kan ke Ustadz. Siap, Bu, siap. Katanya sih nggak riba katanya. Ya, Inah. Cuma saya ragu-ragu. Cuma memang yang membuat mungkin kami agak ragu itu karena tadi yang kata-kata gentleman agreement itu kan ya sudah tahu lah dalam tanda kutip gitu ya Bu ya. Jadi sudah hampir seperti syarat ya tadi. Walaupun tidak tertuang di klausul tapi ya sudah seperti syarat itu. Iya. Bagi yang membolehkan Bu, yang membolehkan baina itu syaratnya saya ini niatnya beli putus, sudah selesai itu punya saya. Perkara nanti bisa jual ke dia lagi urusan nanti. Kalau perkara nanti kita ada semacam keuntungan yang sudah ditetapkan dari awal, ya itu nanti itu urusan nanti, jangan yang penting tidak tertulis, tidak terakadkan. Itu tidak masalah, namanya jual beli putus. Dihukumi syarat dohir, jual belinya sah, syaratnya sah. Ada barang, ada harga, ada orangnya yang jual. Ada kesepakatan. Kunci diserahkan ke saya, kunci semua. Tidak ada yang ditahan Bu.
Ya, Sertif- Cuma di dalam kertas. sertifikat sertifikat Dia belum sertifikat Ustaz di BPAJB. ACP Belum sertifikat. ada jual beli Pak. Iya ini sekarang lagi ada bulan depan atau 2 bulan lagi jadi dia ada investor masuk sekarang ini dia lagi jual Bayul Aina. Bayul Aina. Pak. Saya juga jawab jawaban. Bayul Aina. Jadi ini saya kronologi diskusi saja, saya cerita sedikit Bu ya. iya Jadi memang menurut DXN jadwal beli inah ini memang nggak boleh ya. Hanya saja kita punya guru Pak Yai di Pati ini untuk apa namanya koperasi syariah, BPR syariah yang di bawah naungan beliau, nasihat beliau atau bimbingan beliau itu membolehkan dijual beli inah ini. Dasarnya yang memang pendapat Syafi'iyah yang menyatakan boleh tapi makruh. Dengan alasan apa? Dengan alasan memang dohir jual belinya sah, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Terus nanti ketika dijual ke dia lagi itu nanti membuat akad baru. Hanya ketika kita diskusi sama teman-teman itu yang membuat saya sendiri mengaminkan hal tersebut karena itu salah satu cara untuk bank-bank syariah ini berkompetitif dengan bank riba. iya Karena obsesi masyarakat kalau ke bank itu kan pinjam. Nah, masyarakat itu sudah terbiasa hal tersebut sehingga kalau datang ke koperasi syariah atau bank syariah dia ngomongnya pinjam. Padahal di bank itu nggak ada pinjam, nggak ada utang piutang. Nah, dengan dalih dasar ini itu setidaknya bank-bank syariah itu bisa memutar uangnya lebih banyak di samping menggunakan akad murabahah dan seterusnya itu. Jadi ada tingkat kedaruratan, nah yang saya nilai ya, ada darurat yang kita bisa pakai untuk kompetitif syariah dengan konvensional. Makanya tadi saya berani beristihad Bu, tidak apa-apa Bu, diambil saja istihadnya, niatnya kalau untungnya 6% tadi buat amal soleh, buat wakaf atau buat apa. Nah itu kan mungkin lumayan punya peluang besar. gitu ya tapi nggak riba Ustaz, yang penting kita sodako tapi dari hasil riba dulu juga oh kalau apa namanya kalau yang seperti tadi ya Bu, ya memang ada memang yang bilang riba ya, tapi kita kalau tadi sedikit kan mengambil yang bilang bukan riba, jadi ya kalau kita mengambil yang itu ya pada kasus ini ya tidak dihukumi riba ya, tapi memang tadi memang kita harus perhatian betul ya, memang tidak ada tidak ada dalam klausul, tidak ada. Mungkin perlu dijelaskan dulu alasan atau argumentasi bagi yang berpendapat tidak boleh itu apa? Pendapat ribanya. Oh riba? Enggak yang jumhur ulama tadi loh. Alasan tidak membolehkannya apa? Kalau ya, Dengan kasus Apa yang itu? terbalik ini itu memang jumhur mengatakan haram ya, kecuali Syafi'iyah tadi. Maka pada kesimpulan Syafi'iyah mengambil pengecualian dengan boleh tapi makruh itu apabila space keuntungan itu digunakan untuk amal soleh, saya kira oke aja. Saya teringat dengan ucapan salah seorang ulama, la ba'sa bil akhdhi bil qawlid dhaif ma'a iradatil aslah. Tidak ada masalah mengambil pendapat yang lemah di dalam masalah-masalah istihad apabila itu disertai keinginan untuk mencapai sesuatu maslahat yang lebih besar. Setuju Bu.